Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di rumah. Kita hari ini akan masuk di dalam pendalaman Alkitab. Hari ini saya mengambil satu tema yaitu mengenai reformasi Yosia. Ini adalah satu bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah satu momen di mana kitab Taurat itu ditemukan kembali dan Yosia sebagai seorang raja melakukan reformasi sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Dan ini adalah satu cikal bakal yang kita boleh katakan spirit reformasi, yaitu adalah kembali kepada firman, kembali kepada teks. Dan ini kita sudah lihat mulai dari Raja Yosia yang melakukan reformasi. Oleh sebab itu hari ini kita akan masuk secara lebih mendalam mengenai reformasi yang dipimpin oleh Yosia itu sendiri. Apakah kita bisa katakan itu adalah satu reformasi yang berhasil atau gagal, atau ada bagian-bagian yang kita bisa katakan berhasil tapi juga ada bagian yang gagal. Nah, hari ini kita akan mendalami bagian ini secara rinci, tetapi kita sebelumnya akan masuk di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan sehingga waktu kita membahas firman Tuhan kita boleh dibukakan satu pengertian pemahaman yang baru, khususnya juga di dalam relasi akan hidup kita saat ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi, tetapi kami masih boleh bersekutu. Di dalam Engkau kami tidak dibatasi oleh ruang, kami boleh tetap bersekutu. Terima kasih Tuhan, berkati pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini, dan biarlah ketika kami mendalami firman Tuhan, kami boleh dipukau oleh keindahan firman Tuhan. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu, dan kami punya hidup boleh dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan menggunakan slide pada hari ini. Bagian yang pertama, ya ini kita bisa masuk ke dalam slide. Bagian yang pertama adalah bagian di mana kita punya itinerary yang kita akan bahas pada malam hari ini. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu latar belakang daripada reformasi Yosia. Saya akan ambil beberapa ratus tahun sebelum Yosia. Yosia sendiri itu memimpin dari tahun 640 sebelum Masehi, dan saya akan mengajak kita untuk melakukan sedikit overview atas apa yang terjadi di dalam kerajaan Yehuda dengan relasi politiknya dari tahun 835 sebelum Masehi. Berikutnya kita akan melihat siapakah Raja Yosia yang memerintah kerajaan Yehuda. Dia adalah seorang raja yang memimpin di dalam kulminasi kemurtatan orang-orang Yehuda. Dan kita juga akan melakukan sedikit perbandingan dan pembahasan akan kronologi yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja dan kitab 2 Tawarik mengenai reformasi Yosia ini sendiri. Dan kita nanti akan go through maksudnya kita akan baca teks 2 Raja-Raja perlahan-lahan supaya kita boleh melihat apa yang dikerjakan oleh Yosia di dalam bagian ini. Setelah itu kita akan lihat juga kematian Yosia ini tidak terlalu berkaitan erat dengan reformasi, tetapi kita mau melihat dampak politik dan spiritual bagi Yehuda sendiri. Karena kita tahu reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini adalah satu reformasi yang sangat besar, bukan hanya kepada orang Yehuda tetapi juga kepada orang Israel yang pada waktu itu sedang dijajah oleh Assyria. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi setelah reformasi yang besar-besaran itu yang dilakukan beberapa tahun di dalam masa pemerintahan Yosia. Berikutnya ini bagian yang penting, evaluasi reformasi Yosia, keberhasilan maupun kegagalannya. Dan kita juga akan melihat reformasi yang seolah-olah terkesan begitu singkat, hanya pada masa Yosia hidup. Yosia hidup sendiri dia punya usia cuma 39 tahun. Dia 8 tahun menjadi raja, 31 tahun memerintah, jadi hidup yang sangat pendek. Pertanyaan yang kita akan jawab di dalam bagian ini adalah apakah ada pengaruh reformasi yang dikerjakan oleh Yosia kepada bangsa Yehuda, ataukah ini kelihatannya seperti uap yang menghilang begitu saja. Dan terakhir kita akan ambil waktu singkat melakukan refleksi teologis bagi umat Tuhan.
Sekarang kita masuk ke dalam latar belakang. Pertama, kita perlu membahas dulu secara geografis itu sebetulnya Israel itu terletak di mana. Israel ini punya lokasi yang sangat strategis dan dengan demikian ya, di satu sisi ini memiliki aspek yang memberikan satu keuntungan, kesempatan, kekuatan bagi Israel untuk makin berkuasa. Kita kalau melihat apa yang dinyatakan di dalam Alkitab pada waktu Raja Salomo memerintah, ini adalah satu pemerintahan yang luar biasa kuasanya, luar biasa kayanya. Kenapa? Karena Israel itu menjadi center perdagangan di daerah timur dekat kuno. Dia berada di tengah ya, menjadi satu perantara antara Assyria ya dengan negara bawah ya. Bawah itu adalah Mesir, Afrika, Arab. Kita bisa lihat dia memiliki peranan penting sekali pada waktu berbicara mengenai lokasi yang strategis. Tetapi ketika kita melihat di zaman berikutnya, lokasi yang strategis ini juga menjadi satu lokasi yang memberikan ancaman dan memberikan kelemahan-kelemahan tersendiri. Kenapa? Karena ketika orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa tadi yang memberikan keuntungan bagi Israel sekarang justru menjadi musuh, menjadi lawan Israel. Dan inilah yang kita nanti akan lihat di dalam evaluasi atau overview kita di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik. Berikutnya, secara politik. Secara politik Israel, ya kalau kita lihat di dalam keadaannya bisa menjadi satu negara yang memimpin, yang berkoalisi. Kalau kita lihat di dalam kerajaan Salomo, dia punya istri banyak sekali, punya gundik banyak sekali, itu tidak terlepas daripada kepentingan menjaga relasi politik. Tetapi sekali lagi, kalau di dalam keadaan Israel yang tidak taat kepada Tuhan, di mana bangsa-bangsa menyerang dia, maka sekarang keadaannya justru dikendalikan dan dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Ini adalah satu keadaan orang Israel. Nah sekarang secara spiritual, apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa Israel itu berbatasan dengan daerah-daerah lain yang semua menyembah berhala. Hanya Israel saja pada waktu itu yang terkenal dengan penyembahan kepada Allah Yahweh atau monoteisme. Sementara bagian lain ini adalah bagian-bagian yang menyembah berhala. Maka bersinggungan dengan mereka, berdagang dengan mereka, menikahkan anak dengan anak-anak bangsa-bangsa asing itu menjadi satu jerat tersendiri. Ini sudah dibilang dari Keluaran ya, bahwa mereka bisa jatuh ke dalam praktek penyembahan berhala. Kalau kita berpikir mengenai penyembahan berhala itu adalah penyembahan yang menarik hati orang Israel. Karena penyembahan berhala pada waktu itu bukan berarti waktu kita menyembah sesuatu yang lain, kita tiba-tiba langsung tidak menyembah Allah Yahweh. Ini ya ibaratnya saya mau dapat untung, saya akan menyembah baik Yahweh maupun Allah asing yang lain. Jadi ini adalah konsep politeisme, bukan seperti meninggalkan total Allah Yahweh. Itulah sebabnya nanti kita bisa lihat ya, di seantero daripada Israel itu ditemukan banyak tempat-tempat penyembahan baik kepada Allah Yahweh maupun kepada Allah-Allah asing. Dan inilah nanti salah satu yang dikerjakan oleh Yosia adalah dia melakukan satu sentralisasi penyembahan hanya di Yerusalem saja. Tempat-tempat lain, bukit-bukit tinggi lain yang dipakai oleh orang Israel untuk menyembah Yahweh, membakar korban di situ, itu pun dimusnahkan semua oleh Yosia. Karena apa? Karena dia ingin semua konsep penyembahan itu ya disentralisasi dalam hal ini. Sekarang kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Kita akan coba cepat saja di dalam bagian ini karena tujuan kita waktu ingin melihat Yehuda dan relasi politiknya, ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengerti apa yang terjadi di dalam kerajaan Yehuda khususnya ketika seorang raja memimpin, ketika dia taat. Dan ketika dia tidak taat, apa yang terjadi di dalam relasi politik? Ketaatan seorang raja di Yehuda ataupun Israel itu bukan hanya berbicara mengenai dirinya sendiri sebagai raja atau bangsanya sendiri, tetapi ini berbicara mengenai relasi antara orang Yehuda dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat ya daripada kepemimpinan Raja Yoas. Yoas ini adalah seorang raja yang melakukan reformasi yang begitu besar
akan bait Allah itu sendiri. Sebelum dia itu sudah banyak namanya penyembahan berhala. Tetapi Yoas ini adalah raja yang mulai menyuruh membersihkan bait Allah, merestorasi, membiayai dan seterusnya daripada bait Allah. Tetapi ada hal yang ironis di dalam keadaan Yoas pada hari itu. Yoas waktu dia mereformasi bait Allah, dia itu dididik oleh seorang imam namanya Imam Yoyada. Selama Imam Yoyada ini hidup, Yoas itu adalah raja yang setia. Dia melakukan apa yang benar, apa yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi setelah Yoyada mati, ini berarti tidak ada figur spiritual, tidak ada orang yang mengajar. Maka Yoas sebagai raja sekarang mendengar pembesar-pembesarnya, mendengar masukan-masukan daripada orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, dan orang-orang ini memberikan masukan supaya Yoas menyembah berhala. Dan sekarang saudara, seperti yang kita bisa expect ya, ketika Yoas mulai menyembah berhala, maka yang terjadi adalah dia mulai serong hatinya, dan setelah serong, Tuhan menegur Yoas dengan cara mengirimkan seorang nabi namanya Zakaria. Ini bukan Zakaria yang tulis kitab Zakaria, beda. Ini Zakaria anak Imam Yoyada. Setelah ditegur, ternyata Imam Zakaria ini justru dibunuh, saudara. Nah, maka ketika dia lakukan hal ini, Zakaria mengatakan, aku melihat bahwa Tuhan akan menghukum kau. Dan tentu kita akan lihat kaitan hukuman Tuhan pada waktu itu adalah membangkitkan Raja Aram. Dan membuat kemudian Yoas ini takluk kepada Raja Aram, pada saat itu adalah Hazael. Memeranginya dan menjarah harta benda bait Allah. Dan tidak lama kemudian ya, karena ada pergolakan politik, Yoas dibunuh oleh pegawainya. Karena apa? Karena mereka tidak suka ketika Yoas membunuh Zakaria. Jadi kita bisa lihat ya, relasi antara Israel atau dalam bagian ini Yehuda itu berelasi dengan relasi politik. Ketika seorang raja setia atau tidak. Berikutnya, Raja Amazia. Raja Amazia ini seorang yang setia, digambarkan di dalam raja-raja maupun Tawarik, setia. Dan seperti biasa ya, dia mulai setia kepada Tuhan, dia lakukan ini dan Tuhan mengokohkan kerajaannya. Lalu waktu kerajaannya kokoh, dia balas dendam kepada orang yang bunuh ayahnya tadi. Ini kayak sudah sinetron ya saudara. Sinetron ini balas-balas, tetapi ada satu yang menarik di dalam bagian ini. Apa itu? Yaitu dia melakukan pembalasan itu tidak melewati batasan firman Tuhan. Karena apa? Dia mengatakan yang harus dibunuh adalah orang yang bunuh ayahnya, bukan anak-anak daripada orang yang bunuh ayahnya. Karena firman mengatakan demikian. Dalam bagian ini dia masih diperkenan oleh Tuhan atas apa yang dia lakukan dalam batasan ini. Kemudian negaranya bertambah kuat, lalu Tuhan mengizinkan di dalam anugerah Tuhan dia menaklukkan Edom. Edom dikalahkan, dia mengalahkan 10.000 pasukan Edom, 10.000 yang lain dilempar ke tebing. Tetapi ada hal yang menjadi jerat daripada Raja Amazia di sini, yaitu apa? Dia mengambil dewa orang Edom. Dia mengambil, membawa pulang dan mempersembahkan korban kepadanya. Dan tentu saja ini membuat hati Tuhan menjadi marah. Kenapa engkau mengambil Allah yang mana bangsanya tidak bisa meluputkan diri dari tanganmu? Ini kalimat firman Tuhan. Tapi dia tetap lakukan itu, dan ketika Nabi menegur dia tidak mau dengar. Maka ini bagian yang menakutkan saudara sekalian. Kalau kita refleksikan bagian ini, ketika seseorang telinga sudah tidak bisa lagi dengar firman Tuhan, itu adalah waktu di mana dia akan melihat banyak kepedihan, pergumulan yang tidak harus dia tanggung dalam hidupnya. Dan ya, di dalam keadaan seperti ini, kemudian Amazia merasa diri menjadi kuat. Dia merasa dirinya itu adalah raja yang bisa menaklukkan bangsa Edom. Lalu dia mengajak raja daripada Israel, yaitu Yoas juga kebetulan namanya, Raja Yoas Israel, yang sudah mengalahkan Raja Aram. Jadi Raja Yoas ini juga adalah satu raja yang sangat kuat. Dia mengalahkan Raja Aram di bawah Ben-Hadad, dan kemudian Raja Aram sudah bilang, Raja Yoas dari Israel sudah bilang, kita tidak usah berperang, baiklah kita mengawinkan anak, ya berkoalisi. Tetapi ada satu bagian di dalam firman Tuhan, Tuhan mengeraskan hati Amazia, sehingga dia akhirnya berperang dan kemudian dikalahkan, menderita kekalahan yang sangat berat. Dan
Yoas kemudian menawan banyak orang, merampas harta-harta bait Allah, dan ini adalah satu konsekuensi daripada ketidaktaatan Amazia. Detailnya saudara bisa baca sendiri ya. Berikutnya, Raja Uzia, ini dalam Tawarik atau Azaria, di dalam dua raja-raja. Di dalam bagian ini ya, kita bisa lihat ya, bahwa Azaria ini juga adalah orang yang takut kepada Tuhan, atau Uzia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa tahu kenapa dia bisa taat kepada Tuhan, karena sederhana, karena gurunya adalah Zakaria yang tadi dibunuh oleh ayahnya Amazia. Dibunuh oleh Yoas ya. Jadi dia orang yang kemudian beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan kekuatan yang luar biasa bagi Uzia. Dia mengalahkan orang Filistin, dia mengalahkan orang Adab, orang Meunium, dan dia juga kemudian merebut daerah Edom, yaitu pelabuhan Elat. Elat ini adalah satu pelabuhan yang dekat dengan Teluk Akaba ya. Kalau kita sekarang lihat Teluk Akaba, di situ ada kota namanya Elat ya. Elat ini adalah kota tua yang mana adalah satu kota pelabuhan, kota perdagangan, dan ini kota yang sangat kaya dan penting dan tempat yang subur. Dan maka di dalam masa dia memperkuat tempat ini untuk mendapatkan keuntungan, dan Tuhan memberkati dia. Tetapi sekali lagi ya, kita bisa dengan sedih hati. Waktu kita lihat ini nih, kita merenungkan bukan dengan hati yang hati yang santai, tetapi hati yang juga banyak pergumulan. Karena kita lihat ya, raja sebentar setia, sebentar nggak setia, sebentar setia, sebentar menyembah berhala. Dan dalam kasus ini Uzia memang tidak menyimpang, dia tidak beribadah kepada Allah lain, tetapi dia menjadi tinggi hati. Dia memiliki pasukan yang kuat, dia memiliki tentara yang sangat inovatif dalam perang. Dia meng-hire orang untuk menciptakan katapult ya, mesin yang bisa lemparin batu itu waktu perang. Dia sangat kuat sekali, tetapi dia menjadi tinggi hati. Memang dia tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah Allah lain, tetapi dia menjadi tinggi hati. Dia melihat kemenangan, kekuatan yang dia lakukan itu berasal dari dia sendiri. Maka dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh raja, yaitu mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menghukum Raja Uzia dan dia kusta sampai mati. Sampai sini ya kita bisa lihat ya, beberapa hal yang ironis ya, kita bisa lihat sudah satu-satu. Berikutnya, Yotam. Yotam ini singkat saja, dia punya bagian di sini. Dia juga dikatakan raja yang setia. Tetapi menurut dua raja-raja, dia belum menyingkirkan tempat-tempat bukit-bukit di mana orang Israel atau Yehuda memberikan persembahan korban. Itu menjadi jerat bagi orang Israel ya. Jadi di dalam bagian ini dia tidak dikatakan menyimpang, tetapi dia tidak lakukan sungguh-sungguh. Dan zaman ini Tuhan mulai membangkitkan Pekah bin Remalia dan Raja Aram ya, Rezin Raja Aram, untuk maju menyerang Yehuda. Tetapi di dalam zaman Yotam belum terjadi sesuatu hal yang sangat meluluh lantakan daripada Yerusalem. Berikutnya saudara, Raja Ahaz. Ini menarik ya, kalau saudara renungkan mengenai Raja Ahaz. Ahaz ini adalah raja yang memerintah di dalam zaman Nabi Yesaya. Ahaz ini adalah raja yang tidak setia ya. Ahaz melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia menyembah kepada Allah-Allah asing. Bahkan ketika berperang, ketika dia dalam keadaan terjepit, yang dilakukan adalah praktek yang Tuhan sangat murka, yaitu mengorbankan anaknya sendiri. Ini terjadi di daerah timur dekat kuno ya. Ketika ada perang dan rasa terdesak, mereka mengorbankan anak supaya mendapat belas kasihan dari Allah yang mereka sembah. Dan ini adalah hal yang Tuhan benci sekali. Maka di dalam masa dia, Pekah bin Remalia itu raja Israel, maju menyerang, menghancurkan Yerusalem, membunuh anaknya Maaseya dan Azrikam kepala istana, dan orang nomor 2 dari kerajaan Ahaz. Lalu yang terjadi, dia atau Pekah bin Remalia pada waktu itu dalam satu hari berhasil membunuh 120.000 orang daripada tentara Yehuda. Saudara, ini satu keadaan yang sangat menyakitkan ya. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang ini kemudian ditawan, dibawa ke Samaria atau Israel Utara itu Samaria.
Tetapi di sana ada seorang nabi namanya Nabi Oded, dia mengatakan kita tidak boleh lakukan ini. Singkat cerita, akhirnya Raja Pekah mendengar dan mengirimkan balik orang-orang yang ditawan tadi. Dan kalau kita lihat di dalam bagian keadaan ini, waktu dia sudah terjepit sekali, lalu Pekah bin Remalia dan Rezin mau datang lagi untuk menyerang, di situ Yesaya muncul dan mengatakan, jangan takut kepada mereka berdua, kamu tidak akan dikalahkan. Minta tanda dari Tuhan. Dan Ahaz bilang, aku gak mau mencobai Tuhan lah, dan seterusnya. Tetapi dalam hatinya Ahaz, dia sudah tahu apa menjadi solusi, yaitu dia mau minta bantuan kepada Raja Asyur. Hari itu Raja Asyur adalah Tilgat-Pilneser untuk menolong dia. Maka yang dia lakukan adalah dia mengerat emas di dalam bait Allah, mengeluarkan perbendaharaannya, dan memberikan harta bait Allah itu kepada Raja Asyur untuk meminta pertolongan. Ini sangat perbuatan yang sangat mendukakan hati Tuhan ya. Karena Tuhan melalui Nabi Yesaya udah bilang, kamu minta tanda apapun dikasih. Ahaz nggak mau, dan kemudian disitulah nubuatan Immanuel itu dinyatakan ya. Immanuel ya, ini tema lain yang kita bisa bahas secara panjang lebar ya. Singkat cerita, akhirnya Ahaz tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan Raja Asyur. Dan betul saja apa yang dikatakan oleh Yesaya terjadi ya. Pekah bin Remalia, Rezin dikalahkan. Memang betul Asyur akhirnya mengalahkan dua bangsa besar ini. Tetapi waktu Asyur maju, dia bukan hanya mengalahkan dua kerajaan ini. Ini nanggung saudara. Kalau saudara lihat ya, itu Aram itu ada di mana? Itu di daerah Syria hari ini. Israel Utara ya, daerah Israel sekarang ya, sebagian Syria. Itu sudah dekat, sedikit lagi masuk ke Yehuda. Maka Raja Asyur itu sewaktu datang dia langsung habisi semua. Tetapi tentu memang bagian ini Israel Selatan tidak dihabisi, tetapi diberikan satu pajak yang besar. Mereka harus bayar upeti dengan sangat mahal. Dan ini menjadi satu kesulitan di dalam kerajaan Yehuda pada masa Ahaz. Maka kita lihat ya sekarang, di dalam keadaan terdesak, sering kali orang itu sudah punya solusi. Solusi yang dia pikir baik, yang dia pikir benar, yang dia pikir bisa memberikan keselamatan. Tetapi tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal firman melalui Yesaya sudah jelas ya. Minta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi dia tidak lakukan itu. Dan akhirnya dia menerima hasil yang dia lakukan sendiri. Jadi kita lihat ya, di dalam masa Raja Ahaz itu Asyur itu sangat kuat. Di dalam masa Raja Ahaz ya, kita bisa lihat bahwa Israel Utara itu ditaklukkan. Tahun 722 atau 721 Israel Utara jatuh ke dalam Asyur. Itu masa pemerintahan Raja Ahaz ya. Mereka tidak bangkit lagi. Dan Assyria itu menjadi negara yang sangat powerful. Maka memang adalah satu hal yang masuk akal ketika Ahaz kelihatannya minta solusi dari Raja Asyur pada waktu itu. Tapi Tuhan tidak berkenan dan itu menjadi beban di dalam pemerintahan Ahaz. Nah maka berikutnya saudara, Hizkia. Oh ini raja yang sangat baik yang kalau kita baca di dalam bagian Alkitab kita bisa lihat Hizkia ini adalah seorang raja yang mulai memerintah di dalam masa kerajaan Yehuda yang sangat lemah. Baru saja habis-habisan melanjutkan daripada Ahaz raja yang jahat. Tetapi waktu mulai masa pemerintahannya, dia lakukan adalah dia menguduskan kembali rumah Allah. Dan di dalam bagian firman Tuhan, dia mengatakan, aku akan melepaskan diri dari dominasi Asyur. Dan ini menarik saudara, waktu kita baca di dalam Alkitab, kalau kita melihat yang terjadi di daerah timur dekat kuno hari itu, Assyria lagi dipimpin oleh Sargon II. Sargon II pada masa Hizkia waktu itu, yaitu adalah masa di mana dia sedang ribet dengan urusan politik di sekitar daerah dia sendiri. Kenapa? Karena ada orang Nubia itu lagi merongrong dia punya kerajaan dan dia harus hadapi. Bahkan orang-orang Nubia itu berhasil di bawah pimpinan Pianki ya, itu mendirikan dinasti Nubia ke-25. Tetapi saudara, tidak lama kemudian ya, itu tahun 705 sampai 681 itu Raja Asyur yang sangat kuat, itu namanya Sanherib naik tahta. Dan kita lihat ya,
kita baca kitab raja-raja, di situ kalau kita tidak ikutin sejarah ya, kita akan kebingungan. Satu sisi kayaknya dia lepas dari Asyur, tapi sisi lain sebentar lagi Raja Asyur datang, yaitu Sanherib. Kita harus lihat ini dua raja yang berbeda. Satu Raja Sargon, waktu itu ada kondisi politik, dan satu Raja Sanherib itu adalah di dalam keadaan Sanherib yang sangat kuat hari itu, dan mereka maju melawan Yerusalem. Dan di situ Sanherib mengutus utusannya untuk membicarakan ya, bagaimana orang Israel itu tidak ada harapan lagi. Pernahkah ada Allah yang lepaskan bangsa mereka dari tangan kami, dan seterusnya ya. Dan kita singkat saja ya, hari itu Hizkia mendengar Nabi Yesaya, dan dalam kritik Nabi Yesaya, di dalam keadaan terdesak, jangan kamu harapkan Mesir. Hari itu dia mau diserang Asyur, dan itu adalah satu respon yang wajar ya, karena Mesir itu negara yang kuat ya. Tetapi Yesaya bilang jangan minta bantuan Mesir. Kenapa? Karena Mesir ini adalah gambaran kembali kepada dosa lama. Dulu mereka ditawan dan dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir. Sekarang dalam keadaan terdesak, seolah-olah mereka mau kembali ke Mesir lagi. Ini bukan solusi. Maka Yesaya bilang bersandar sama Tuhan, dan kita bisa lihat di dalam narasi kitab suci, kita bisa lihat bahwa akhirnya Sanherib dikalahkan oleh malaikat Tuhan dan pasukannya. Berapa ratus ribu orang mati hari itu dan kalah, dan mereka pulang kembali ke Asiria, dan kemudian Hizkia diluputkan. Tetapi saudara, narasi berikutnya adalah Hizkia sakit. Hizkia sakit dan dia nangis-nangis kepada Tuhan. Tuhan lalu kasih dia sembuh. Lalu enggak lama setelah itu utusan dari Babilonia datang menjenguk dia. Saudara, baca bagian ini kita nggak bisa baca datar-datar saja saudara. Kita harus lihat ini adalah koalisi yang dilakukan oleh Hizkia dengan Raja Babilonia. Makanya dia mempertontonkan semua kekuatan yang dia miliki hari itu. Ini dalam rangka berkoalisi mau hancurkan Raja Asiria. Ini kira-kira demikian. Maka firman Tuhan datang, karena engkau memperlihatkan semua ini kepada Babilonia, maka Babilonia kemudian akan jadi jerat. Saudara, ini yang terjadi ya. Jadi kita bisa lihat ya, masing-masing raja itu ada ya pergumulannya sendiri-sendiri ya, dan ini harusnya membuat kita gentar. Kenapa? Karena mungkin kita bisa setia waktu muda, setia waktu dewasa. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap setia sampai kita mati? Itu kesetiaan saudara. Kesetiaan itu bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya tahun depan, bukan hanya 10 tahun lagi. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan itu diuji di dalam masa seluruh kehidupan kita saudara. Berikutnya saudara, Raja Manasye ini raja yang sangat jahat. Ini adalah raja terjahatnya Yehuda. Raja yang kemudian membalikan semua reformasi yang sudah dilakukan Hizkia. Hizkia lakukan reformasi habis-habisan, tetapi kemudian Manasye ini balik 180 derajat. Kenapa? Karena dia berkompromi dengan Asyur. Dia mengambil sumpah setia kepada Esarhadon dan bahkan sampai Asyurbanipal. Ini kadang membuat kita bertanya-tanya, kenapa orang jahat ini hidupnya panjang umur ya? Dia memerintah 55 tahun. Ini ada sedikit perdebatan ya. Ada yang bilang ya di dalam teks mungkin 40-an, karena mungkin dia juga sudah memerintah waktu Hizkia sudah menjadi raja, dia menjadi orang yang ikut memerintah, jadi jumlahnya 50 tahun, 55 tahun. Tapi singkat cerita, dia itu adalah raja yang sangat jahat, dan karena dia condong kepada Asyur, maka dia bawa semua berhalanya Asyur ke dalam Israel, ke Yehuda ya. Dia bawa semua masuk ke dalam bait Allah. Dia lakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan ya kita bisa lihat ya di dalam keadaan ini, bahkan extra biblical literatures juga mengatakan testimoni ini, yaitu adalah bahwa pada masa Esarhadon itu membangun istananya, ada 11 raja dari daerah pesisir di situ yang membantu membangun kerajaan Esarhadon, yaitu salah satunya Manasye. Dan juga pembangunan kota di Sidon setelah ditaklukkan oleh Esarhadon itu juga Manasye ikut andil membangun. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah satu masa yang sangat dark di dalam
Raja Manasye. Baru saja terjadi reformasi yang besar zaman Hizkia. Negara yang kuat, luput dari tangan Tuhan. Tapi tiba-tiba setelah masa pemerintahan berikutnya, kayak nggak ada bekas gitu. Nanti kita akan lihat dilema yang mirip pada waktu kita lihat Yosia. Amon, kebijakan politik sama dengan Manasye. Kita nggak perlu banyak bicara mengenai ini. Dan sekarang Yosia. Tadi kita lihat ya, Hizkia itu memerintah ketika Asyur itu lemah. Sekarang menariknya ada hal yang sama. Waktu Raja Yosia memerintah, Asyur itu setelah kematian Asyurbanipal, raja yang maharaja yang terakhir, itu menjadi lemah, khususnya setelah pemberontakan Nabopolassar tahun 626. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah, Nabopolassar ini kemudian bersekutu dengan Media untuk menghancurkan Asyur, dan Asyur tidak pernah bangkit lagi. Dan dalam kondisi ini, nah ini satu peta politik yang kita bisa lihat. Dalam kondisi ini, Mesir waktu itu masih cukup kuat, tetapi dia malah berkoalisi dengan Asyur menghadapi koalisi Babilonia dengan Media. Dan sisi lainnya, dalam keadaan kondisi ini, kemudian Yosia maju menghadapi Mesir di Megido dan mati. Ini saya mau jelaskan sedikit dulu ya, karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini ada kesalahan terjemahan ya. Kita buka Raja-Raja 23 ayat 29. Ini ada kesalahan terjemahan. Saya baca, ini kita masuk ke dalam kematiannya si Raja Yosia terlebih dahulu, tapi nanti kita akan bahas reformasinya lebih detail ya. Saya baca ya, dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Kata Raja Mesir melawan Raja Asyur itu salah terjemahan. Yang tepat itu adalah menemui Raja Asyur, karena dia mau berkoalisi, mau mengalahkan daripada koalisi Babilonia dengan Media. Kita kalau baca ESV misalnya atau NIV itu lebih jelas ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini kita pikir kenapa ya Raja Mesir menghadapi Asyur, ngapain dia perang dengan Asyur ya? Padahal mau perang lagi nanti dengan Babylon. Akhirnya kan di tahun 605 sebelum Masehi, mereka ini baik Asyur maupun Mesir berperang di Karkemis, tetapi dikalahkan oleh Babilonia. Dan Babilonia kemudian masuk sampai ke daerah Yehuda, dan kemudian di tahun itu Yoyakim lagi berkuasa, dan kemudian Daniel dan teman-temannya ditawan semua ke Babilonia. Ya, ini satu klarifikasi ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Yosia itu memerintah pada waktu Asyur itu lemah. Dan waktu Asyur lemah, dia mengambil kesempatan yaitu untuk melepaskan diri dari pengaruh Asyur, dan kita bisa lihat kemudian apa yang dikerjakan reformasi ini betul-betul melepaskan diri dari pengaruh Assyria dan pengaruh bangsa-bangsa lain di sekitar daripada Yosia. Yosia ini begitu kuat, tetapi waktu kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja, kita bisa lihat ya, ada nubuatan Nabi Yahuldah namanya, mengatakan bahwa hukuman itu kepada Yehuda akan tetap dilaksanakan, tetapi Yosia tidak melihat. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, ini digenapi secara tragis, yaitu kematian Yosia. Dan pertanyaan sederhana ya, ngapain, ini sekarang kita lihat ya, ngapain Yosia itu setelah diperingatkan oleh Firaun Neko, Yosia itu tidak mengindahkan kalimat Firaun Neko dan tetap maju menghadapi Firaun Neko di Megido. Jawabannya sederhana, yaitu karena wilayah Megido itu adalah wilayah Israel Utara. Di dalam satu pengaruh Yosia di dalam masa reformasinya. Jadi kalau kita bandingkan ya, wilayah kekuasaan Manasye atau wilayah kekuasaan Amon itu kecil sekali, itu hanya Israel Selatan, Yerusalem ya. Tetapi pada masa Raja Yosia, kekuasaan Yosia ini besar sekali sampai ke daerah Israel Utara, sampai daerah Megido, bahkan daerah dekat Edom. Kita bisa lihat itu menjadi satu daerah yang besar. Maka dia takut ya, kalau Mesir pergi ke
Megido bertemu dengan Asyur di sana, jangan-jangan nanti koalisi ini sekalian hancurkan pengaruh dia di Israel Utara, maka dia maju. Jadi kita waktu lihat peristiwa kematian kematian Yosia, kita tidak bisa mengatakan, oh Yosia ini mati karena berdosa kepada Tuhan. Kita tidak bisa katakan itu ya. Nanti kita bahas bagian ini lebih detail ya. Jadi kita sudah bisa melihat ya satu latar belakang di dalam seputar reformasi Yosia. Nah sekarang kita balik melihat Raja Yosia memerintah di dalam kulminasi kemurtatan Yehuda. Kita masuk lagi ya, siapakah Raja Yosia? Raja Yosia ini adalah raja terakhirnya Yehuda yang setia dan sungguh-sungguh dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Tidak dicatat orang lain seperti ini. Hanya Yosia yang dicatat seperti ini. Kita coba lihat ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Bahkan Yosia ini digambarkan lebih besar daripada Daud dalam kesetiaannya kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Saudara kalau dengar kalimat ini ya, kita langsung ingat perjanjian baru ya. Segenap hati, jiwa, kekuatan, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini adalah satu testimoni penulis daripada kitab Raja-Raja yang mengatakan bahwa dia ini mencari Tuhan dan sampai mati dia tetap setia nih. Dia tidak ada satu komentar negatif yang dilontarkan oleh penulis kitab 2 Raja-Raja di dalam bagian ini. Jadi dia adalah orang yang betul-betul setia kepada Tuhan sampai mati. Berikutnya ya, dia berusia 8 tahun ketika jadi raja dengan warisan politik spiritual yang kacau dan lemah di bawah kuasa Asyur. Jadi kalau kita ngomong ya, ini keadaan yang sangat unfortunate. Kekacauan, penyembahan berhala, chaos, penindasan. Dan dia diwariskan kerajaan yang lemah sedemikian. Lebih parah lagi adalah kakeknya itu adalah Raja Yehuda paling jahat, yaitu Manasye, dengan Amon ayahnya, di mana Manasye tadi membalikan reformasi Hizkia. Maka ini saya percaya ini mungkin menjadi pertanyaan setiap kita waktu baca kitab Raja-Raja ya. Pertanyaan sederhana, bagaimana ia bisa menjadi raja yang setia? Kok bisa ya dia ini jadi raja yang setia kepada Tuhan padahal keadaannya kacau balau. Nah maka beberapa jurnal saya baca ya, ini adalah satu hal yang secara intensional dinyatakan di dalam kitab Raja-Raja. Kita baca ya sekarang kitab Raja-Raja 22 ayat yang pertama dan kedua. Selalu saja di dalam banyak bagian cerita mengenai raja baik Israel ataupun Yehuda, kita bisa menemukan formula ini, yaitu raja itu memerintah dari kapan sampai kapan dia memerintah, terus nama ibunya adalah siapa, terus dia itu adalah orang yang benar atau enggak, selalu ada itu. Maka beberapa penafsir mengatakan ini adalah bagian yang menyatakan satu kausalitas ya, sebab akibat antara seorang raja yang memimpin, baik dia setia atau enggak, dengan nama ibunya di situ. Nah maka sekarang saya baca ya, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini testimoni ini sangat clear, sangat jelas dan nama ibunya adalah Yedida ya. Yedida itu adalah dikasih oleh Yahweh, beloved of God kayak gitu. Dan ya secara rasional anak usia 8 tahun itu dia belum bisa memerintah. Dia pasti dibimbing oleh orang yang lebih dewasa dari dia. Dan dalam case ini adalah ibunya ya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap nama ibu yang kita bisa lihat
kemungkinan adalah orang yang merefleksikan orang beriman. Apakah anaknya selalu beriman? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Amon, nama ibunya adalah Mesulemet, yaitu kalau baca di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 19. Amon raja jahat, ibunya itu namanya Mesulemet. Mesulemet ini adalah versi wanita daripada nama Salomo ya. Shalom itu peace ya. Mesulemet ini juga peace ya, tetapi dalam bentuk feminin. Maka kita bisa mengerti ya, ada banyak faktor bahwa seseorang raja itu menjadi jahat atau menjadi baik. Tetapi peran orang tua itu tidak sedikit ya. Khususnya ibu ya. Kalau rajanya pergi terus dan ya banyak hal lain yang dikerjakan. Tetapi ibu ini adalah figur yang ditekankan di dalam kitab Raja-Raja. Oke, jadi kenapa ia bisa menjadi raja yang setia? Salah satunya adalah ya ibu. Tentu ada faktor lain yang kita nggak bahas satu-satu. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi reformasi Yosia. Kita bandingkan dulu perbedaan yang ada ya. Kemudian kita akan membahas secara lebih terperinci dengan mengetahui perbedaan yang ada baik di dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 23 maupun di dalam 2 Tawarikh 34 sampai 35. Saya harap tulisan ini cukup jelas ya di dalam layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah di dalam 2 Raja-Raja, Yosia menjadi raja usia 8 tahun, sama dengan Tawarikh. Lalu pada masa pemerintahan dia yang ke-18, kitab Taurat ditemukan, mengadakan perjanjian, reformasi hingga ke Israel Utara, itu juga sama dengan di 2 Tawarikh. Mengadakan Paskah itu juga sama, alasan kematian Yosia itu juga sama. Tetapi perbedaan di dalam 2 Tawarikh adalah Tawarikh lebih menekankan kronologi peristiwa dan itu ditandai dengan indikasi waktu yang lebih jelas daripada 2 Raja-Raja. Yaitu di dalam 2 Tawarikh dikatakan pada usia 8 dia jadi raja. Pada masa ke-8 pemerintahnya dia mulai mencari Tuhan. Tahun ke-12 pemerintahnya ia mulai reformasi daerah Yehuda dulu, Yerusalem ya. Yerusalem, Yehuda dan Naftali. Ini daerah kekuasaannya. Jadi di dalam Tawarikh digambarkan reformasi sudah mulai di dalam Bait Allah. Makanya kemudian di tahun 18 Taurat itu ditemukan. Ini adalah penekanan daripada kitab 2 Tawarikh. Nah, saudara ya. Kita mau masuk sekarang. Tadi kita udah lihat perbedaan dan persamaannya. Kita mulai masuk di dalam bagian ini. Reformasi Yosia itu tidak terjadi secara instan. Pertama, kita tadi sudah singgung sedikit, itu adalah mulai dari pengajaran dari ibunya Yosia, ratu, mother queen gitu ya. Dan yang kedua, ini adalah bagian yang kita mau tekankan, yaitu adalah adanya kesadaran diri Yosia untuk mencari Tuhan. Dan kalau kita lihat dari perspektif 2 Raja-Raja, waktu firman Tuhan itu dia dengar, itu ada respon hati yaitu bertobat. Dia koyakan jubahnya waktu dengar. Orang lain waktu dengar enggak koyakan jubah. Atau Yoyakim nanti ya, waktu Yeremia disuruh Tuhan untuk catat 1 gulungan kitab, bacakan ke hadapan Yoyakim, itu adalah raja setelah Yosia ya. 2 setelah Yosia, raja setelah Yosia hanya 2 bulan ya. Yoyakim waktu dengar, dia bukan bertobat tetapi dia robek dan buang ke dalam api. Tidak ada respon pertobatan. Tetapi Yosia, raja yang muda itu bertobat ya. Jadi saudara ya, reformasi ini tidak bisa terjadi secara instan. Kita jangan tiba-tiba harap, waduh ya Indonesia dalam keadaan begini, kita doa Tuhan terjadi reformasi atau kebangunan spiritual. Atau misalnya di Eropa kita lihat, oh sekarang sudah dingin, kita berdoa supaya ada reformasi. Tetapi saudara, reformasi itu tidak pernah terjadi secara instan. Itu butuh ada orang yang mengajar. Itu Patong sering pakai istilahnya estafet api zaman. Apa maksudnya saudara sekalian? Yaitu bagaimana firman Tuhan, semangat penginjilan itu diteruskan dari waktu ke waktu, diajarkan, diberitakan supaya orang dengar. Dan waktu dengar firman Tuhan, di situ mulai ada kesadaran mencari firman, mencari Tuhan, mempelajari firman dengan teliti. Dan kemudian ada pertobatan, ada kesadaran untuk melakukan apa yang ditulis dalam firman. Nah maka ya, saya masuk ke dalam bagian berikutnya.
Setelah dia mencari Tuhan, dia bertobat, inilah baru dimulai namanya reformasi yang dipimpin oleh Yosia. Yaitu dia mulai melaksanakan apa yang dia imani dengan sungguh-sungguh, dan hukum Taurat yang ditemukan, dia lakukan di dalam seluruh masa hidupnya. Makanya tadi ya, waktu kita baca 2 Raja-Raja 23 tadi, ayat 29, kita menemukan bahwa dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, itu mengikut Tuhan. Saudara, inilah reformasi ya saudara. Waktu kita lihat ya. Jadi diawali dari satu suasana atau kondisi mengajar anak. Kemudian diikuti dengan satu kesadaran mencari Tuhan, bertobat dan melakukan apa yang firman nyatakan. Saudara, hari ini ya, akses kita kepada firman itu jauh lebih limpah dari zaman manapun saudara. Kita ngomong zaman Yosia. Kitab Taurat cuma satu, hilang lagi saudara. Puji Tuhan ditemukan oleh Yosia. Berikutnya ya, penemuan kitab itu menjadi satu cikal bakal bagaimana kitab ini kemudian boleh terus di copy sampai kepada kita hari ini. Kalau Yosia tidak temukan itu, kita nggak ada bagian-bagian kitab Pentateuch mungkin. Dan kalau kita lihat ya, masa ya zaman abad 2 sebelum Masehi atau abad-abad mula-mula ya, kita juga bisa melihat Alkitab itu begitu sulit di-copy. Tulisan harus ditulis di dalam ya daun lah, di dalam tablet lah, di dalam tablet ini bukan tablet sekarang saudara ya. Tablet itu clay atau tulisan tanah liat dan seterusnya. Dan ditulis di dalam lembaran kulit-kulit binatang yang kita temukan di Qumran ya, itu Dead Sea Scroll, dan harganya begitu mahal. Orang yang mau baca pun susahnya setengah mati dan tidak aksesibel kepada masyarakat umum. Tetapi hari ini kita tidak ada alasan kita tidak punya firman. Firman begitu limpah. Tetapi saudara, yang kita perlu gumulkan adalah bukan hanya memiliki firman, tetapi bagaimana kita baca firman-Nya dan kita lakukan dan menghasilkan satu respon mengasihi Tuhan. Oke saudara, sekarang kita akan masuk ya lebih jauh lagi kepada apa sih yang dilakukan oleh Yosia. Kita lihat ya saudara di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 terlebih dahulu. Sebelum masuk 23 yaitu di dalam 23 itu kita sudah nanti akan sangat detail. Tetapi di pasal 22 kita mau lihat saudara, di dalam ayat yang ke-8, saya bacakan ya. Berkata Imam Besar Hilkiah kepada Safan Panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Dan kemudian ayat 9, dia menghadap raja, disampaikan kabar itu kepada raja. Hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberi kepada tangan para pekerja dan seterusnya. Dan kemudian Safan membacakannya di depan raja. Ayat 11, ini kata segera, ini sangat indah saudara. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kata segera ya, ini adalah respon yang immediate ya, respon yang langsung, respon yang tergugah waktu dengan firman. Dan kemudian setelah dia koyak, dia kemudian kasih perintah untuk mereka pergi minta petunjuk Tuhan. Itu kepada nabi ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu kegugahan hati. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pasal 23. Apa yang dilakukan Yosia waktu dia sudah menemukan kitab itu? Dia tidak simpan itu sendiri dalam hati. Kerinduan menyampaikan satu firman kepada orang banyak, itulah yang mendesak dia di dalam pasal 23 ayat 1. Dikatakan ya, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama dia semua orang Yehuda, semua penduduk Yerusalem. Ini penekanan saudara ya. Para imam, para nabi, seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka atau supaya didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu.
Sesudah itu berdiri raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapannya dengan segenap hati, segenap jiwa. Ini mirip tadi yang di ayat 29 ya. Untuk menepati perkataan perjanjian yang ditulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara ya, orang yang sudah mengalami satu respon pertobatan, mengoyak, mencari nabi untuk mendengar firman, setelah dapat jawabannya, dia lakukan adalah dia langsung sesudah itu dia kumpulkan orang, beritakan berita yang tadi dia sudah firman yang sudah menggerakkan hatinya untuk bertobat ya. Dia kumpulkan orang yang sudah dengar firman, orang yang sudah menikmati keindahan firman, tidak mungkin diam di rumah, saudara. Ya, ini masa pandemi ya, tetapi dalam pengertian tidak mungkin kita itu tidak beritakan firman. Kalau orang di dalam hati yang mencintai Tuhan, apapun kondisinya, meskipun pandemi, dia tetap beritakan firman, apapun caranya, saudara. Ini adalah respon hati yang mengasihi Tuhan. Dan kita bisa lihat ini dari tindakan Yosia. Dia kumpulkan orang, semua orang Yerusalem, Yudea, imam, orang besar sampai yang kecil kumpul semua supaya dengar firman Tuhan. Di mana kita menemukan orang seperti ini hari ini, saudara? Susah kita temukan ini, tetapi bersyukur ya, kita bisa lihat bagian firman ini. Dia undang orang, bukan untuk dengar saja, kemudian dia menantang satu respon, yaitu mengadakan perjanjian untuk lakukan ini segenap hati kepada Tuhan. Jadi ini kalau kita komparasi dengan KKR ya, ini sudah mirip ya, memberitakan firman dan tantang ya, ada calling. Nah kira-kira penggambaran karikatur mungkin cukup dekat ya di dalam konteks ini. Dan saudara, tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bukan hanya menyatakan kebenaran firman, menggugah orang untuk percaya kepada Tuhan, tapi melakukan. Nah sekarang apa yang dilakukan? Nah ini dari ayat 4 sampai 20 kita baca perlahan-lahan ya, di dalam bagian ini. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang dibuat untuk Baal dan Asyera. Baal dan Asyera ini adalah sembahan orang Kanaan ya, dewa kesuburan. Baal itu mengendalikan cuaca, mengendalikan ya kesuburan tanah. Asyera itu juga dewi kesuburan. Baal dan Asyera ini dianggap satu pasang, meskipun Asyera ini adalah mamanya Baal ya. Jadi incest itu disembah, dewa yang incest itu disembah oleh orang Kanaan. Maka tidak heran ya nanti di dalam kitab Pentatiuh itu kita bisa baca praktek-praktek orang Kanaan adalah salah satunya incest. Kita bisa lihat di sini. Dan kemudian untuk segara tentara langit dibakar semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron. Ini kenapa di Kidron? Karena di situ itu adalah tempat nekropolis atau tempat pengkuburan ya. Maksudnya adalah dengan puing-puing yang sudah dihancurkan ini ditaruh ke tempat-tempat pekuburan itu, mayat-mayat, tulang-tulang itu menajiskan dewa-dewa itu ya saudara. Jadi inilah tujuannya ya. Jadi dibawa ke Kidron. Dan abunya juga di Betel. Dibawa ke Betel. Di Betel itu adalah, nanti kita bisa baca ya, nanti saya jelaskan Betel ya. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Juga orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, dewa bulan, rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ini berbicara mengenai penyembahan berhala yang masif sekali dan banyak sekali ya ini. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakar di situ, ditumbuknya halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abu ke atas kuburan rakyat jelata. Tadi kita udah lihat ya. Ia merobohkan petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Bayangin saudara, di dalam bait Allah itu ada pelacuran bakti. Kenapa? Karena Raja Manasye dan raja-raja yang tidak setia itu bawa penyembahan berhala itu masuk ke rumah Tuhan saudara. Ini kita pikir ya, ini mungkin unthinkable ya zaman mereka ya. Kok bisa sampai segitunya ya? Tetapi jangan salah saudara, mungkin di dalam bentuk yang berbeda penyembahan berhala itu pun masuk ke dalam gereja saudara. Ketika harusnya Tuhan dimuliakan di dalam gereja, orang masuk memuliakan diri, menyatakan kebolehan diri.
Dan itu adalah bentuk-bentuk terselubung ya, menomorduakan Tuhan. Kita masuk lagi di sini ya. Ayat 8, ayat 7 belum selesai. Tempat-tempat orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Itu dihancurkan semua. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Barsheba. Ini adalah orang Israel atau Yehuda yang membakar korban untuk Yahweh di tempat-tempat yang ngacak, saudara ya, di seluruh daerah Yehuda ya. Dirobohkannya pula bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Ini menarik ya, ini adalah pengetahuan penulis ya, waktu menjelaskan ini kepada ya pembaca ya. Jadi ini dia mengetahui betul settingnya ya. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh makan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka. Ini adalah penjelasan dari praktek yang ada di ayat 8 tadi. Maka kita bisa tahu bahwa ayat 8 itu adalah praktek penyembelihan korban bukan kepada dewa asing, tetapi kepada Yahweh. Tapi itu juga bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini Yosia lagi lakukan sentralisasi supaya mungkin satu sisi ya konsep penyembahan itu benar. Karena apa? Karena bagaimana mungkin praktek penyembahan kepada Yahweh bisa benar kalau Taurat itu sendiri belum ditemukan dan orang menyimpang kemana. Ya itu bisa terjadi seperti yang di Hakim-Hakim ya, orang lakukan penyembahan seperti apa yang dia pandang baik dan benar. 10, ayat 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Ini kita sudah sering mungkin dengar ya, praktek mempersembahkan anak. Ayat 11, dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bait Allah itu penuh dengan penyembahan berhala ya, patung dan segala macam, itu dihancurkan ya, dibuang. Berikutnya dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Ini juga pengetahuan detail daripada penulis. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakar dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Sekarang kita tahu kenapa ke Kidron lagi. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Jadi saudara, waktu Yosia lakukan bersih-bersih ini adalah bersih-bersih sisa-sisa, bukan sisa ya, penyembahan berhala yang sudah dimulai dari zaman Salomo. Bayangkan ya, berapa banyak penyembahan berhala yang terjadi di Israel. Ini sudah dihancurkan semua ya, dari Salomo terus Manasye dan raja-raja Yehuda, semua dihancur, dia bersihkan semua. Ini ibarat kalau kita baru pindah rumah ya, rumah itu sudah tidak ditinggali misalnya berapa? 500 tahun. Apa yang kita rasakan waktu masuk situ? Itu mungkin kita pikir ini rumah setan ya. Karena ini suasana gelap, nggak ada orang, semua pijak sini bunyi, reot semua sana, belum nanti ada tikus berkeliaran. Tugas bersih-bersih seperti ini tentu sangat susah sekali. Dan kalau kita bayangkan ya, rumah Allah, bait Allah, keadaannya mungkin lebih parah daripada gambaran kita akan rumah yang tidak ditinggali. Karena rumah yang tidak ditinggali itu tidak mendatangkan murka Allah. Tetapi bait Allah yang dibuat jadi begini, ini mendatangkan murka Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke Betel ya. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkan dan batu-batunya dipecahkan, lalu ditumbuk halus-halus menjadi abu dan dibakar tiang berhala.
Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya kuburan yang ada di gunung sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang dari kuburan itu, membakar di atas mezbah, menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kau lihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Saudara, waktu kita baca bagian ini adalah nubuatan yang sudah dinyatakan oleh seorang nabi kepada Yerobeam bin Nebat ya. Itu kira-kira 340 tahun sebelum Yosia. Jadi adalah seorang Yerobeam yang dengan jahat ya, membuat satu tempat penyembahan berhala di Betel, karena dia pikir kalau orang semua ke Yerusalem, dia ini Yerobeam ini adalah raja Israel Utara. Kalau semua rakyatnya mau menyembah Tuhan pergi ke Yerusalem, dia punya identitas nasionalisme kan hilang ya. Ini semua orang harus ke Yerusalem. Maka dia buat satu di situ supaya orang itu tidak perlu pergi ke Yerusalem tetapi ke Betel saja. Nah, maka ini yang ditegur sama abdi Allah, nabi itu ya. Dan kemudian nubuatan itu digenapkan oleh Yosia 340 tahun setelahnya. Lalu kita lihat lagi di dalam ayat 19. Jadi ini sudah banyak sekali ya. Kalau kita baca saja panjang nih saudara. Baca saja panjang. Apalagi yang melakukan ya. Jadi inilah yang dikerjakan Yosia selama masa pemerintahannya. Paling enggak dari tahun 18 sampai 31. Ayat 19 sekarang, ini adalah satu indikasi berapa besar kekuasaan Yosia, karena pada masa itu Asyur lagi lemah, maka dia bisa mengembangkan sayapnya itu sampai ke Israel Utara atau Samaria kalau kita bisa lihat di sini. Maka di dalam ayat 19, juga segala kuil di bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel, Israel sendiri, Israel Utara sendiri sudah hancur ya. Tahun 722, ini tahun 622 paling sedikit ya. Untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah itu semua imam, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakar tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Nah saudara ya, kalau kita lihat ini adalah satu tindakan totalitas daripada Yosia ya, membersihkan bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, tetapi sampai ke Samaria. Ini satu tindakan yang digerakkan oleh zil, semangat dia tadi ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan ini kita bisa lihat dampak reformasi Yosia. Ini betul-betul kelihatan total ya. Dan kita baca terlebih dahulu di dalam ayat 24, ini di ayat 21 itu adalah Paskah. Nanti kita bisa lihat di dalam paralelnya juga di Tawarikh. Tetapi ayat 24 setelah itu ada additional reformation ya, yang dilakukan oleh Yosia. Ayat 24, roh para pemanggil arwah, para pemanggil roh, peramal juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yudea dan di Yerusalem dihapuskan Yosia dengan maksud menepati perkataan Tuhan yang tertulis dalam kitab yang didapati Hilkia di dalam rumah Tuhan. Nah saudara, inilah yang dikerjakan oleh Yosia tadi. Tetapi dia juga melakukan perayaan Paskah. Ini sangat menarik ya, kalau kita baca terus ya, ada satu paralelisme ya, atau kemiripan yang sangat dekat antara apa yang terjadi baik di bagian PL yang lain maupun di yang bagian ini, maupun nanti kita sampai ke dalam perjanjian baru. Tapi hari ini kita masuk di PL saja saudara, nanti terlalu panjang. Perayaan Paskah itu di dalam zaman Hizkia itu juga terjadi setelah reformasi. Setelah reformasi atau tindakan orang balik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, baru mereka rayakan Paskah. Paskah kita tahu ya adalah satu momen di mana orang Israel itu mengingat peristiwa bagaimana orang Israel itu diselamatkan Tuhan dari tangan Raja Mesir yang jahat. Mereka pergi, diluputkan oleh Tuhan. Setelah tulah ke-10 dinyatakan ya, orang Israel dilewatkan melalui darah domba itu, dan kemudian ini adalah arti daripada ya diluputkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada momen di mana mereka dikuduskan dan disucikan. Yosua sebelum perang, yaitu di dalam Yosua pasal 5 ya,
Mereka dikuduskan dulu, disunat, dianggap sebagai umat Allah dulu, baru kemudian mereka merayakan Paskah. Dan ini motif yang terjadi berulang-ulang ya, kalau kita lihat ya, orang yang disucikan, dikuduskan, dan kemudian masuk di dalam persekutuan, di dalam meja Paskah atau perayaan Paskah ya. Dan ini terjadi juga, dan sekarang saudara, kita mau sedikit merenungkan ya, apa yang dinyatakan di dalam Paskah ini. Paskah ini bukan sekedar Paskah, tetapi Paskah ini juga adalah satu buah simbol dan satu penekanan bersatunya kembali Israel Selatan dan Utara. Kalau saudara baca Paskah yang dilakukan oleh Hizkia itu sudah mengantisipasi atau mempersiapkan tema penyatuan Israel Selatan dan Utara, karena ada terminologi itu di sana. Dan sekarang kita mau lihat ya, di dalam 2 Tawarik 35 ayat 17 dan 34, 32, 33 dia. Kita baca satu-satu ya. Di dalam 2 Tawarik 35 ayat 17. Saya bacakan 2 Tawarik 35 ayat 17. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Kata orang Israel itu bukan hanya orang Yehuda ya, tetapi orang Samaria diundang ya, itu dianggap bersatu kembali ya, di dalam anugerah Tuhan. Mereka bersatu kembali dalam Paskah ini setelah semua dibereskan oleh Yosia tadi. Kita bandingkan dengan pasal 34 ayat 32 sampai 33 ini 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 34 ayat 32 sampai 33. Ini ada satu aspek yang tidak kita temukan di dalam 2 Raja-Raja, yaitu apa? Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Tadi ya perjanjian ya. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kejijikan dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini ada satu tema ya, orang Israel menyatu kembali. Dianggap umat ya di dalam pengertian ini, dan mereka ya digambarkan penulis 2 Tawarik itu setia selama Yosia masih hidup. Jadi saudara, reformasi Yosia waktu kita renungkan bagian ini adalah satu reformasi yang dimulai dari satu hal yang sederhana, bukan hal yang spektakuler. Zaman ini mungkin kita harapnya hal yang spektakuler, hal yang populer, hal yang wah gitu. Tetapi reformasi itu bukanlah sesuatu yang dimulai dari peristiwa yang luar biasa, tapi dimulai dari satu hal yang sederhana. Dari ibu mengajar anaknya, dan anaknya mengenal Tuhan. Dan setelah mengenal Tuhan, anaknya punya hati yang mengasihi Tuhan dan dia mau mendedikasikan hidup kepada Tuhan dan ikut Tuhan. Dan ikut Tuhan sampai mati, saudara. Inilah bagian penting dari reformasi. Bukan hanya sesuatu hal yang spektakuler, tetapi hati yang mencintai Tuhan adakah di dalam reformasi? Kalau tidak ada, itu reformasi palsu yang nanti juga kita akan singgung ya saudara. Oke, kita masuk ke bagian berikut ya. Kematian Yosia. Setelah kematian Yosia di Megido, apa yang terjadi secara politik ya? Secara politik Mesir melihat Aram dan Palestina sekarang, Palestina Israel Utara Selatan itu menjadi wilayahnya. Maka kalau kita lihat kemudian ya, itu Firaun Neko mengurung Yoahas dan mengangkat Yoyakim atau Eliakim ya, diganti nama jadi Yoyakim menjadi raja boneka. Dan harus bayar upeti dan upeti. Tetapi tidak lama kemudian, tadi saya sudah singgung ya, tahun 605 itu ya Mesir dan Assyria dikalahkan di peperangan di Karkemis ya, tahun 605. Dan pada masa ini itu adalah masa di mana orang Israel ditawan beserta dengan Yoyakim. Saya mau ajak kita baca sedikit di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Inilah yang terjadi saudara. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat bagian ini.
zaman Yoyakim ya. Jadi Yoahaz itu hanya memerintah 2 bulan saja, itu bisa nggak diingat ya. Karena ya Firaun Neko yang berkuasa. Daniel 1 ayat 1-3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenes, kepala Israel, istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memahami hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan ayat 5 ya, dan seterusnya kita tidak baca lagi. Dan di sini ya kita melihat ya kondisi yang tiba-tiba langsung berubah drastis dari zaman Yosia. Zaman Yosia itu kerajaan Israel itu kerajaan yang kuat. Bayangkan saja daerah kekuasaan Yosia itu 2 kali lipat daripada raja-raja sebelum dia ya. Baik Hizkia tidak sebesar itu kerajaannya. Maka kerajaan Yosia kekuasaannya itu bisa dibandingkan dengan kerajaannya Daud. Kerajaan Salomo jauh lebih besar ya, itu meliputi seluruh daerah Syria hari ini. Tetapi kerajaannya Daud itu agak lebih kecil. Dan ya Yosia itu masih bisa dibandingkan dengan kerajaannya Daud. Jadi ini adalah satu masa keemasan Israel setelah ratusan tahun, saudara. Di dalam pemerintahan raja-raja Israel yang baik jahat itu. Ini adalah masa keemasan, masa paling besar. Masa yang membuat orang Israel hari itu tidak percaya bahwa Israel itu tidak lama lagi akan dibuang ke Babilonia. Yosia mati tahun 609. Pembuangan pertama 605, hanya 4 tahun berselang ya dari kematian Yosia, orang Israel sudah dibuang. Tidak ada orang yang percaya. Makanya saudara, kalau kita baca kitab Habakuk, itu dikatakan di dalam bagian ini, Tuhan bilang kepada Habakuk, penghakiman itu akan datang, orang Kasdim, orang Babel itu akan datang. Meskipun lambat-lambat, dia pasti akan datang, nantikanlah itu. Tetapi dikatakan juga di situ, orang tidak akan percaya waktu kamu taruh tulisan itu di daerah mereka ya, ditaruh di atas batu ya supaya orang lihat. Mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena Yosia punya kerajaan itu kerajaan yang sangat besar. Tetapi saudara, setelah dia mati, sebentar saja itu seolah-olah ya reformasi Yosia itu langsung terbalik ya. Langsung kelihatannya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apa. Nah sekarang saudara, itu adalah aspek politik dari kematian Yosia. Negara itu langsung hancur. Padahal Yosia raja yang sangat kuat. Secara spiritual ini kehilangan yang menurut saya lebih besar ya daripada aspek politik. Apa itu? Yaitu Yehuda itu sekarang kehilangan figur raja yang paling setia kalau kita mau ngomong. Tadi sesuai testimoni yang kita baca ya. Sehingga dengan sekejap mata, ini dengan sedih ya kita lihat ya, mereka kembali gagal sampai masuk ke dalam pembuangan. Jadi kita lihat bagian ini, tindakan reformasi Yosia tadi yang kita bahas itu seolah-olah terbalik ya. Jadi raja yang dengan segenap jiwa, hati, kekuatan itu kepada Tuhan sekarang mati dan mereka kehilangan figur ini. Dan tentu ya kita jangan pikir, rajanya mati kok tiba-tiba muncul raja jahat. Itu enggak segampang itu. Karena apa? Karena ada pembisik-pembisik yang tidak setia kepada Tuhan. Itu yang seperti tadi, yang membisik telinga-telinga raja-raja yang lain. Seperti Raja Yoas tadi. Setelah Imam Yoyada mati, dia dibisikkan oleh pembesar-pembesar untuk menyembah berhala. Maka orang yang ada di istana raja itu tidak semua hati condong kepada Tuhan. Makanya raja berikutnya itu bisa diombang-ambingkan. Karena itu semua berbicara kepentingan politik ya. Jadi agama politik nyampur. Nah ini ceritanya, itu Israel saudara. Sekarang kita evaluasi ya. Gagal atau berhasil ya? Ini kan pertanyaan penting ya yang kita mau bahas ya. Tapi kita lihat dulu ya, apakah reformasi Yosia signifikan? Yaitu pertama kita bisa lihat cakupannya dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Kalau berbicara cakupan, jawabannya sangat-sangat signifikan. Ini besar sekali.
Yang kedua ya, menghancurkan berhala bukan hanya yang dilakukan Manasye, tapi juga di Betel yang didirikan Yerobeam bin Nebat, bahkan yang didirikan Salomo. Dalam hal ini kita bisa katakan sangat-sangat signifikan. Dan lalu saudara, tadi kita juga sudah lihat ya, mengadakan perjanjian untuk kembali kepada Tuhan di Yerusalem dan seluruh Israel. Dalam hal ini juga satu bagian yang sangat-sangat penting, mengajak orang kembali. Lalu saudara, hasil reformasi ini juga sangat penting saudara. Israel beribadah kepada Tuhan selama Yosia hidup. Dan Yosia mengadakan Paskah yang terbesar. Kita nggak bahas ini karena nggak cukup ya. Tetapi ini tidak pernah dilakukan dari masa Samuel. Ini dicatat di Alkitab. Tidak pernah ada Paskah sebesar ini dari zaman Samuel. Tidak pernah ada saudara. Ini yang terbesar dan setelah dia tidak ada lagi Paskah sebesar ini. Nah lalu saudara, pertanyaan yang penting sekali ya, yang membuat kita bertanya-tanya, ini berhasil atau gagal ya reformasi ini? Kalau berhasil, kenapa Tuhan menyatakan satu kepastian penghukuman? Tadi ya di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 30 ya, kita bilang di situ ya. Saya mau baca ayat itu ya, kita belum baca tadi ayat itu. 2 Raja-Raja 26 ayat 26 ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 26 dikatakan tadi, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Tuhan berfirman, orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Pertanyaan sederhana ya, ini reformasi sudah total sedemikian, tetapi kenapa Tuhan memastikan penghukuman di dalam bagian ini? Kenapa? Kita akan bertanya ya, apakah penghukuman Tuhan ini bersifat tidak mungkin dibalikkan lagi, unreversible, dan tidak ada belas kasihan, no mercy? Kita jawab ya, di dalam perspektif reformasi Yosia, dari sudut pandang secara makro, tadi kita sudah lihat ini adalah reformasi total, ya, besar, total. Tetapi kita perlu perhatikan aspek mikronya, yaitu adalah yang disaksikan oleh para nabi yang dipanggil Tuhan untuk panggil orang Israel bertobat. Kita lihat ya, di dalam Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 10 digambarkan pertobatan orang Yehuda tidak tulus hati. Kita tidak usah baca bagian ini, tetapi Yeremia itu dapat firman dari Tuhan dan mengatakan itu di dalam teguran bahwa orang Israel Utara menyimpang di hukum Tuhan, tetapi orang Yehuda yang sudah lihat Israel Utara itu diasingkan, dibuang Tuhan, tetap tidak berbalik kepada Tuhan dengan tulus hati, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka kita bisa lihat ya bahwa ada aspek lain dari reformasi besar ini, yaitu adalah reformasi besar itu tidak betul-betul sungguh-sungguh masuk ke dalam hati semua orang Israel. Ya, ini satu hal yang mungkin kita bisa pahami. Kenapa? Karena Israel itu sudah berakar penyembahan berhalanya dari sejak kapan ya? Paling enggak dari sejak Manasye. Maka kalau kita lihat ya, di dalam zaman Yosia, Yeremia 18 ayat 1 sampai 12, Yeremia 25 ayat 1 sampai 7, atau Zefanya pasal 1 sampai pasal 2, atau Habakuk pasal 1. Nanti saudara bisa baca sendiri ya, kita waktu sudah tinggal sedikit ya. Saudara bisa baca bagian ini satu-satu dan lihat ya. Ternyata kalau saudara lihat di sini, itu firman Tuhan bahkan masih datang di dalam, bukan hanya dalam masih datang menyatakan pertobatan mereka tidak sungguh-sungguh. Tetapi berikutnya saudara, di dalam zaman Yoyakim, ini kita mau baca ini sekarang saudara. Kita mau lihat ya, Yeremia 36 saudara. Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 4. Ini tadi di awal-awal saya sudah sempat singgung. Kita lihat di sini. Dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Ini Yoyakim yang dibuang ke Babel tadi itu loh. Sebelum dia dibuang ya. Bunyinya, ambillah kitab gulungan, tulislah di dalamnya segala perkataan yang kufirman padamu mengenai Israel,
Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Ini kalimat penting ya. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkan kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Apa yang kita baca di sini? Bahwa ada invitation, ada panggilan pertobatan yang Yeremia suarakan kepada Yoyakim, raja yang tadi kita sudah lihat ya, dibuang ke Babilonia akhirnya. Invitation ya, satu ajakan untuk bertobat supaya ya Tuhan mengampuni mereka. Dan mereka digambarkan di sini ya tidak dibuang, saudara. Tetapi yang terjadi adalah justru gulungan kitab itu dibakar sama Yoyakim. Maka saudara, waktu kita baca bagian ini dan baca tadi 2 Raja-Raja 23 ayat 26 ya, ini bukan hal yang bertentangan. Kenapa? Karena di dalam 2 Raja-Raja ini adalah perspektif makro yang ditunjukkan. Ya karena sesuai dengan tadi bagian itu adalah perspektif makro ya, reformasi total, semua dilihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Maka firman Tuhan di situ juga ya sesuai, saudara. Dan itu tidak bertentangan karena memang Tuhan mengetahui dan dikonfirmasi dari kitab-kitab yang lain ya, Zefanya, Habakuk dan segala macam, bahwa reformasi itu adalah reformasi yang dangkal, tidak sampai pertobatan yang dalam ya. Di dalam mayoritas orang Israel dan khususnya ya, dibuktikan lagi di dalam zaman Yoyakim dan seterusnya. Maka kemudian penolakan-penolakan itu mengkonfirmasi ayat yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja, yaitu murka Tuhan menyala-menyala dan seterusnya. Nah sekarang ya, ini bagian yang penting ya. Pertanyaan kita kemudian, kalau reformasi Yosia itu sebentar saja kelihatan sudah tidak ada dampak, jadi sebenarnya ada nggak dampak dari reformasi singkat ini? Reformasi ini dimulai tahun 18, berakhir tahun 31 pemerintahan Yosia. Ini hanya 13 tahun, saudara, pendek ya. Maka kita bisa lihat ya, ini satu sisi ya, seakan-akan tidak bersisa, dan dalam 22 tahun setelah Yosia mati, itu Yehuda dibuang Tuhan ke Babylon. Tapi saudara ya, ini kalau kita baca rinci teliti Alkitab, itu kita akan temukan keindahan. Apa keindahannya? Saudara ya, kita akan melihat bahwa reformasi ini mempersiapkan orang Yehuda yang akan dibuang ke Babilonia. Orang-orang yang dihukum tetapi tetap disertai oleh Tuhan. Kita bisa temukan argumentasinya dari mana? Yaitu dari pembuangan yang terjadi dari 605, 597, 587, 56, terdiri dari keturunan bangsawan, pembesar, orang kuat, pintar, muda. Selain yang orang-orang ini ditinggal di Israel. Setelah tahun 605 itu, siapa yang dibuang ke Babilonia? Salah satunya adalah Daniel. Daniel diperkirakan itu waktu dibuang dia punya umur 17 tahun. Kalau kita hitung ya, Daniel itu lahir tahun berapa? Itu mungkin saudara akan terkejut ya. Daniel lahir itu persis pada masa awal pemerintahan Raja Yosia ke-18. Awal masa reformasi. Dan tentu saja dengan melihat satu fakta ini, Daniel yang adalah orang yang termasuk kalangan pembesar, keturunan bangsawan, itu berada di dekat kerajaan. Dia bukan orang yang jauh, bukan orang yang tinggal di daerah lain. Dia adalah orang yang betul-betul di daerah kerajaan. Orang-orang yang pintar, cendekiawan, yang hebat-hebat, saudara. Maka kita bisa lihat ya, di dalam zaman Raja Yosia, Daniel melihat satu figur yang dia menjadi yang menjadi teladan. Dia lihat orang ini lakukan apa, orang ini kerjain apa, oh dia pergi ke mana, dia lakukan apa. Itu tidak mungkin luput dari telinga Daniel. Dan saudara ya, kita bisa lihat ya bahwa di dalam bagian ini ada blessing in disguise. Satu sisi kita lihat tadi gagal, tetapi sisi lain yang kita mungkin tidak pernah pikirkan adalah apa yang dilakukan oleh Yosia, mempersiapkan Daniel dan teman-temannya. Dan secara lebih luas adalah orang-orang yang kemudian masuk dalam pembuangan Babilonia. Pertanyaan sederhana, saudara. Kalau bukan dipersiapkan di dalam zaman Raja Yosia, bagaimana orang-orang ini punya iman yang begitu kuat kepada Tuhan? Sangat sulit loh. Ini kita secara logika ya, di Israel saja enggak dibuang saja,
Mereka itu sudah menyembah berhala, apalagi di tempat Babylon yang mana penyembahan berhala ya pasti di situ pusatnya. Babylon itu adalah pusat pemerintahan hari itu. Maka kita bisa lihat ya, pengaruh reformasi Yosia terhadap Daniel dan 3 temannya ini penting sekali. Dan kalau kita baca Yeremia 35, saudara nanti baca sendiri ya, Yeremia itu datang kepada orang-orang Rekab. Orang Rekab itu bukan orang Israel, tetapi kemudian mereka setia kepada Allah Yahweh. Mereka kita bisa katakan proselit ya, orang yang kemudian convert kepada Judaism. Dan kemudian ditawari Yeremia untuk minum anggur, tetapi orang Rekab ini bilang kami itu tidak mau minum anggur karena bapak leluhur kami bilang kami tidak boleh minum anggur, mendirikan rumah dan seterusnya. Artinya apa? Artinya mereka itu setia kepada nenek moyang mereka yang mengatakan jauhi hal-hal yang membuat spiritmu lemah. Dan kemudian Yeremia mengambil orang-orang ini untuk melayani di daerah sebagai guru-guru. Ini ada yang menafsirkan begitu ya. Maka saudara, waktu kita baca Daniel pasal 1, Daniel menolak makanan dan minuman raja. Itu alasannya apa saudara? Bukan hanya berbicara mengenai ini mungkin sudah dipersembahkan kepada dewa asing atau apa. Karena itu tidak ada di dalam teks, mungkin saja begitu. Tetapi ada penafsiran lain yang mengatakan kemungkinan itu adalah satu pengaruh Yeremia dan Rekab ya, dalam mempengaruhi Babylon, dalam mempengaruhi Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka juga memiliki satu komitmen untuk tidak kompromi di dalam hal seperti itu. Jadi pengaruh ini adalah satu pengaruh yang penting ya. Dan tentu saja kalau kita lihat di awal tadi, Yosia itu kumpulkan semua orang Yerusalem ya, mengadakan perjanjian bersama Yosia di Bait Allah. Kemungkinan besar orang tua Daniel juga ada di situ ya. Ya karena kenapa? Daniel itu adalah keturunan bangsawan, bukan orang biasa-biasa, saudara. Teladan Yosia dalam reformasi ini pengaruh dan kemungkinan pengaruh Yeremia dan orang Rekab bagi 3 temannya tadi kita sudah sebutkan nih. Nah jadi saudara, ini bagian yang mungkin kita tidak pernah renungkan ya. Apa yang kita kerjakan mungkin kita pikir gagal, rasanya tidak berdampak, tetapi buah yang sudah benih yang sudah ditabur mungkin akan bertumbuh pada masa yang berikutnya. Mungkin kita tidak lihat apa yang kita kerjakan sekarang, mungkin beberapa tahun setelah kematian ya. Tetapi saudara, di tangan Tuhan, Tuhan bisa membuat apa yang kita kerjakan itu bertumbuh, entah kita lihat ataupun enggak ya. Jadi yang penting adalah berbicara kesetiaan dalam bagian ini. Sekarang bagian terakhir saudara, refleksi teologis ya bagi kita sekarang ya. Apa yang kita bisa belajari? Kita tadi renungkan banyak ya, panjang lebar ya, sejarah latar belakang dan seterusnya. Di sini kita bisa merenungkan bahwa ketika kita baca kitab raja-raja, kita menyadari betapa gampang orang Israel itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Godaan dalam dunia ini banyak sekali. Banyak sekali yang bisa membuat hati kita bias dari mengikuti Tuhan. Banyak sekali, entah uang, kenyamanan hidup, apapun ya, sosial media mungkin, belanja dan lain-lain. Gampang sekali saudara. Untuk itu kita perlu merenungkan, pertama kita ini banyak kelemahan ya, supaya dalam kelemahan kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita pikir kita kuat ya, kita mau bersandar sama siapa lagi? Kita akan bersandar sama kekuatan kita, sampai kekuatan kita menipu kita ya. Berikutnya, kedaulatan Tuhan dan belas kasihannya tetap dinyatakan di tiap fase kehidupan orang Israel. Tadi kita lihat ya, satu sisi Tuhan pastikan penghakiman, tapi di sisi lain ada firman yang mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Itu adalah bagian yang kita bisa lihat ya. Dan ini adalah satu belas kasihan dan pimpinan Tuhan dalam fase hidup umat Israel. Demikian juga dengan kita ya. Di sini kita juga diajak mendefinisikan kembali makna keberhasilan dan kegagalan. Ya, reformasi Yosia berhasil atau gagal, saudara? Jawabannya dua-dua ya. Satu sisi dia berhasil menjauhkan penyembahan berhala, dia berhasil membawa orang Israel paling tidak di zamannya untuk kembali kepada Tuhan dan mempersiapkan generasi berikutnya. Tetapi sisi lain dia gagal karena tidak ada penerus langsung yang setia kepada Tuhan. Makanya penting mempersiapkan generasi berikut. Dalam konteks Yosia, mempersiapkan orang Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Dalam konteks kita ya, bagaimana tadi yang seperti kita sempat
quote ya, estafet api zaman itu boleh dinyatakan dari generasi ke generasi. Kita mungkin tidak bisa menginjili sampai generasi keberapa ya, tapi paling tidak satu generasi di bawah kita itu kita beritakan. Kalau bisa 2, kalau bisa 3, itu lebih baik lagi, saudara. Dan reformasi yang benar ya, yang kita bisa lihat di sini adalah reformasi yang berjalan, yang digerakkan oleh firman Tuhan. Dan tentu yang terakhir ya, kita ada dilema ya. Ketika dibandingkan Manasye, Yosia umurnya sangat singkat. Orang yang cinta Tuhan dalam bagian ini sangat singkat umurnya. Tapi Manasye itu umur panjang ya, panjang pemerintahnya. Tetapi ada satu fitur yang menarik ya. Di dalam 2 Tawarik dinyatakan bahwa Manasye pada akhir pemerintahnya dia bertobat kepada Tuhan setelah ditawan. Jadi mungkin orang-orang yang jahat yang panjang umur itu mungkin Tuhan masih berikan sedikit waktu untuk bertobat ya. Dan jangan anggap murah waktu yang Tuhan sudah beri untuk bertobat. Hari ini sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan apa yang kita pelajari itu boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kita, yang kita boleh nyatakan ya, sebagai orang percaya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berkati, yang waktu Tuhan yang sertai ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah perenungan kami tidak menjadi sia-sia. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus itu yang boleh terus mengingatkan kami akan keindahan firman Tuhan, akan dalamnya firman Tuhan dan pentingnya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami bukan menjadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Inilah kerinduan kami, yaitu di mana di dalam kehidupan kami yang singkat, hidup kami ini boleh menjadi satu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam setiap kekuatan kami, di dalam setiap hati kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar dan berkati setiap kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.